secara penampilan kapalnya kurang oke lah. Trouble secara terus menerus. Kok ngeri gitu? Trauma sampai kayak saya itu akhirnya nggak kuat, nyerah di tengah perjalanan. Saya kapok naik kapal. Yang menanyakan Nugroho Febianto, Mas Oke. Nugroho Febianto. Mas Nuk, Mas ready. Nuk. Halo teman-teman, sebuah hobi yang digeluti secara telaten pasti memberikan dampak yang positif. Seperti halnya Sam Ahmad Wildani ini, dari hobi naik kapal akhirnya menemukan banyak sekali insight dan pengalaman seru, sampai akhirnya menginspirasi sebuah usaha transportasi yang kita kenal dengan nama AW Garage. Nah, karena temanya trip naik kapal dan alhamdulillah kali ini berkesempatan ngobrol walaupun singkat. Kita bedah pengalaman-pengalaman seru dari Sam Ahmad Wildani selama naik kapal dalam segmen Naik Duduk Cerita episode 4. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo friends semuanya, jumpa lagi sama Nunu Trip. Ketemu lagi di segmen Naik Duduk Cerita. Sekarang udah episode keempat. Kalau tadi kita udah ngobrol sama Givari Aliza, sekarang kita ngobrolnya sama Sam Ahmad Wildani. Halo semua. Ini luar biasa, ini ada kesempatan ngobrol sama The AW Garage. Bisa aja Mas Wisnu ini. Iya, ini benar-benar apa ya, kebanggaan tersendiri gitu loh. Punya temen seorang owner usaha transportasi. Alhamdulillah, meskipun masih kecil ya Mas ya, masih baru merintis ya, semoga nantinya bisa menjadi besar. Amin ya robbal alamin. Tapi tak lihat-lihat orderannya makin gacor ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya. Oke. Ya, jadi gini, kita ngobrol santai-santai aja. Kebetulan kan kita lagi naik kapal nih. Betul, Nah. menuju ke Surabaya ini kita. Ya, dan bentar lagi Surabaya udah mau nyampe. Betul, kelihatan Madura itu. Iya. Nah, ini kita lihat Mas Wildani ini sering banget ngonten naik kapal nih. Udah berapa kali naik kapal? Betul. Kalau untuk berapa kalinya jujur nggak ngitung Mas ya. Kayak gitu ya. Iya nggak ngitung, jadi nggak tahu berapa kali naik kapal gitu Mas. Pokoknya banyak lah ya. Alhamdulillah sepertinya banyak, dan kalau naik kapal juga sepertinya beberapa kapal yang unik-unik juga udah dicoba gitu. Bahkan kapal itu loh yang lewat jalur sungai di Kalimantan. Nah itu juga kemarin udah beberapa kali coba, yang jalur sungai di Sumatera juga udah ada yang Sumatera ada ya? udah kemarin ke Selat Panjang itu. Wih, Masya Allah. Ada yang belum nonton videonya? Tonton dulu ya videonya ya. Seru banget sih lihatnya tuh. Betul, perjalanan kapal ini punya apa ya? Punya cerita tersendiri lah. Punya cerita tersendiri. Oke. Nah, terus kapal itu kan ada yang di laut sama ada yang di sungai ya. Betul. Nah, itu kalau mau dibandingin nih yang di laut sama yang di sungai, mana yang lebih seru? Kalau saya pribadi seru yang di sungai, Mas. Malah seru yang di sungai. Seru yang di sungai. Karena yang di sungai ini kan apa ya? Kalau di laut gini perjalanannya itu kebanyakan di tengah laut dan kita nggak bisa ngelihat apa-apa kanan kiri kan. Nah, Oh gitu. betul. Kalau di sungai itu kan kita bisa melihat sekitaran penduduk di daerah-daerah tertentu itu seperti apa. Oh gitu ya. Betul. Jadi Dan bisa melihat budaya-budayanya, kebiasaannya gimana, itu kan ada nilai tersendiri gitu. wah, itu yang benar-benar berkesan banget ya. Nah, betul, sangat berkesan, Mas. Yang paling berkesan tuh melihat apa selama naik kapal di sungai? Kalau paling berkesan sih terutama ini apa ya? Kadang itu melihat kebiasaan di daerah-daerah tertentu gitu, Mas. Kayak misal ini di contoh lah pagi hari gitu ya, banyak lihat kalau di daerah-daerah tertentu kan orang menggunakan transportasi ini kapal, berangkat sekolah pakai kapal, di shuttle pakai gitu kan. Kalau pagi-pagi lihat ini kan, wah ini loh di daerahku nggak ada gitu kan. Oh gitu ya, benar-benar something new gitu ya. Betul, sesuatu hal yang baru gitu. Keren banget. Terus selama berkapal ria istilahnya tuh, Betul. naik kapal nih, ada nggak pengalaman yang paling berkesan yang bener-bener kayak ini pengalaman nggak akan aku lupain? Ada Mas, tentunya ada. Wah, boleh cerita-cerita. Yang paling berkesan dan apa ya, kadang itu bikin kangen kayak pengen naik lagi gitu ya. Itu waktu naik kapal Pancarmas. Itu Pancarmas? dari Banjarmasin ke Muara Tewai.
Itu yang kapal Kayu. sungai. Ya, yang kapal kayu, kapal sungai itu. Wah, keren banget. Gimana Betul. tuh? Gimana tuh? Meskipun ya mungkin secara look ya, teman-teman itu banyak yang bilang itu secara penampilan kapalnya kurang oke lah. Betul, kapal kayu gitu kan. Udah tua ya. Udah tua. Tapi di situ itu wah banyak menemukan cerita Mas kalau di itu Mas. Banyak Wah. ceritanya dan emang seru naik kapal itu Syahdu. Apalagi kalau naik kapal itu namanya itu ada longboat. Jadi kapalnya ini narik kapal lagi kecil Ah. buat ambilin penumpang di Oh, kayak feeder. ambilin penumpang di samping-samping. Ah. Nah, kalau udah jalan di sininya kosong, duduk di sini sambil menikmati suasana sore pagi gitu, wah, Wah, syahdu sekali. banget. Apalagi dulu waktu itu saya naiknya waktu bulan puasa. Wah, pasti lebih memorable banget ya. Betul, tak terlupakan itu Mas. Mantap. Jadi pengen ke sana. Cobain ya Mas. Aduh, harus cuti berapa hari? Kalau pengalaman selama naik kapal, ada nggak yang istilahnya itu bikin apa ya, bete, jengkel, bahkan ada muncul perasaan, aduh, aku wis kapok, nggak mau naik kapal lagi gitu. Ada Mas, ada. Jadi Apa tuh? waktu itu sempat kapalnya nggak usah disebutin kali ya. Jangan disebutin. Off the record aja. Jadi waktu itu sempat naik kapal itu sampai bikin saya trauma. Wah, Betul. kok ngeri gitu. Trauma sampai kayak saya itu ngerasa saya kapok naik kapal dan waktu itu kayak udah tak stop mungkin kurang lebih 2 bulanan gak naik kapal. Oh, padahal sebelumnya agak Sering. ya? Emang seneng sebelumnya. Wah naik kapal ini gitu sering. Waktu itu perjalanan dari Pulau Jawa menuju ke Pulau Sulawesi. wah, Naik kapal X. Kapal X. Itu ukuran kapalnya tidak terlalu besar, Mas. oh nggak sebesar ini ya. Nggak sebesar ukuran kapalnya nggak terlalu besar. Kemudian ada ombak besar di laut. Wow. Betul, ada ombak besar. Nah, kondisi kapalnya ini bisa dikatakan kapal yang mungkin arahnya ini khusus untuk keangkutan barang. Oh gitu. Betul, jadi Ah. kapalnya sepi, kayak seperti ada kehidupan itulah kapalnya Wih. sepi. Habis itu kena ombak besar, itu sakit Mas di kapal Mas. Serius. Serius, perjalanan padahal waktu itu kurang lebih 3 hari. Ya Allah, 3 hari. Sakitnya karena mabuk laut itu. Tapi mungkin mabuk lautnya yang ekstrim banget gitu. Betul, itu rasanya benar-benar tersiksa itu. Ya Asli Allah. tersiksa. Jadi kalau ada mabuk bis ya, ibarat tingkatan mabuk bis itu tingkat siksaannya itu segini ya. Level 5 lah. Ya, kalau mabuk laut itu emang lebih sakit Mas. Bisa 2 kali lipatnya. Betul, karena kan terus mengayun, mau turun juga nggak bisa, mau gimana pun juga nggak bisa, tetap harus mengikuti sampai selesai. Bener-bener kayak pasrah. Betul, itu. Iya. Itu bener-bener bikin trauma ya. Betul, trauma beberapa saat sih. Tapi akhirnya sembuh dari trauma itu gimana? Karena rasa pengen lagi, Mas. Oh gitu. Iya, penasaran lagi. Oh, belum pernah naik ke sana, belum pernah berkunjung ke pulau sana, belum pernah berkunjung ke sana, akhirnya mau nggak mau ya udah naik lagi gitu. Emang ya kalau udah jadi hobi, Betul. biarpun trauma itu kadang ya tetap digas aja Betul. gitu. Kalah sama rasa senengnya, Mas. Kalah sama rasa senengnya, kalah sama rasa excitednya gitu ya. Betul, setuju sekali. Mantap. Ini luar biasa nih. Pantes nih disebut sebagai suhunya kapal di Indonesia. Alah, enggak Mas, belum. belum. Siap, siap. Oke, sekarang kita tanya jawab nih. Oke, Ini ada jadi- beberapa pertanyaan dari teman-teman. Boleh minta tolong dipegang dulu saya? Oke, siap. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan ini dari teman-teman kemarin tuh udah replay di story IG ku. Thank you banget teman-teman, ada banyak sekali pertanyaan yang masuk. Tapi ini paling tak ambil beberapa aja. Oke, siap. Ya. Yang pertama, nah ini dari RR1PP_. Izin tanya Mas, trip paling tersulit apa ya selama naik bis? Nah ini konteksnya naik bis. Oke, kalau untuk naik bis tersulit, Tersulit. terberat itu naik bis Megamas dari Makassar menuju ke Manado. Makassar menuju Manado. Betul. Dimana kalau bisnya itu kebetulan waktu itu kan pakai bis medium. Medium. Itu kondisinya ya seperti itulah kondisinya. Nah, terus kebetulan pada waktu saat saya naik itu
bermasalah mas. Oh, Jadi bisa trouble. betul trouble secara terus menerus. Ya Allah. 3 hari itu masih belum keluar Sulawesi Selatan. 3 hari belum keluar provinsi. Belum. Padahal kalau ditempuh dengan bis-bis yang mungkin yang bisa dikatakan bis-bis yang normalnya sana itu 12 jam. 3 hari. Ini 3 hari belum nyampe dan itu akhirnya nggak kuat, nyerah di tengah perjalanan. Oh, nggak lanjut berarti. Enggak akhirnya karena udah 3 hari masih belum keluar Sulawesi Selatan. Ya Allah. Gitu. Ternyata udah tayang ya. Ada buktinya juga udah ada Oke, gitu. siap. Boleh ditonton tuh tripnya. Lanjut. Terus ini ada ini sambil ngobrolin Awi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, aman. Oke, siap. Nih, ada pertanyaan bagus banget nih. Dari top topik 098. Motivasi apa yang jadi cikal bakal lahirnya AW Garage? Oke, jadi untuk AW Kirit sendiri sebenarnya ini ya Mas ya, sebenarnya ya kan namanya saya ini bergeraknya di dunia transportasi. Oke. Hari-hari saya ini dikelilingi transportasi, Mas. Oh, Ya kan, baik maupun di jalan maupun enggak. Kalau di jalan ya kita merasakan langsung transportasinya. Meskipun di rumah juga masih dikelilingi transportasi. Kenapa bisa begitu? Karena saya di rumah ngedit, yang saya edit juga transportasi. Ya kan? Yang everywhere ya. Nah. Single space itu transportasi. Nah, namanya tiap hari berkecimpung di situ, akhirnya juga pengen lah rasa ingin memiliki, Oh, ingin biar punya. Karena sering berinteraksi dengan Betul. jadi kayak ingin berkecimpung gitu Nah. ya. Pengen tahu merasakan dunia transportasi itu kayak gimana. Betul. Nah, Awe juga keluar dulu itu sebenarnya awalnya itu bukan semata-mata untuk usaha transportasi, maksudnya 100% bikin usaha transportasi gitu sebenarnya enggak. Oh, gitu. Betul. Jadi Awe keluar itu sebenarnya sama biar uangnya enggak habis, Mas. Biar muter ya. Betul. Oke. Soalnya kalau gini, kalau kita misal kalau saya Mas ya, Hmm. kalau lah kita kan udah ibaratnya udah kerja keras lah gitu, ada hasil Nah, dikumpulin, diwujudin biar ada nampaknya gitu Mas, biar gitu. kita tahu hasilnya itu ini nggak habis. Kalau uang kan namanya uang kan nggak tahu, biasa habis aja nggak tahu habisnya kemana. Ya betul. Kadang uang kayak gitu. Udah gitu uang tiap tahun nilainya turun. Betul. Nah, Jadi awalnya itu nggak pure yang 100% untuk usaha transportasi, dilalah alhamdulillahnya yang unit pertama Elf itu nah, kan awalnya ya udah buat punyaan biar uangnya ada yang nyantol gitu kan. Iya, iya. Alhamdulillah itu dikasih kelancaran. Masya Allah. Betul, alhamdulillah tripnya rame, akhirnya juga mendapatkan pemasukan dari situ. Oh, jadi muter ya. Betul, itu juga di luar apa ya, di luar prediksi lah. Oh, gitu. Soalnya kan saya sebelumnya itu kan nggak ada basic di travel dunia wisata, Jadi benar-benar baru ya. bener-bener baru Mas, nggak ada, awalnya nggak ada ya. Experience sama sekali nggak ada. Betul, nggak ada. Jadi ya itu alhamdulillah ternyata dikasih rezeki juga di situ. Jadi ya udah sekarang berjalan 2 unit itu. Mantap, Masya Allah. Semoga AW makin berjaya. Amin, amin, amin Mas. Ini pertanyaan terakhir, tapi ini pertanyaannya agak sakral. Oke, gimana? Sebenarnya bukan sakral dari pertanyaannya, tapi sakralnya yang menanyakan. Oke. Yang menanyakan Nugroho Febianto. Oh, Mas oke. Nugroho Febianto. Mas Nuk, Mas tadi. Nuk. Nih, Mas, saya lihat sampean ngetrip terus. Hmm. Nah, itu manajemen waktu sama uangnya gimana? Oke, manajemen waktu dan manajemen uang. Kalau untuk saat ini, alhamdulillah yang mungkin bisa dikatakan susah itu manajemen waktunya. Waktunya ya. Betul, karena kebetulan kalau sekarang kan kembali lagi tadi udah yang diurusin udah double Mas. Ada AW. Betul, jadi ngurusin AW juga ngurusin trip-tripan itu. Jadi kalau sekarang untuk manajemen waktu sebenarnya sih kalau saya sendiri biasanya untuk saat ini ya terakhir mungkin ya 1 minggu ngetrip, 5 hari ngetrip lah kurang lebih gitu, pulang diedit di rumah kurang lebih kadang 3 hari 4 hari baru ngetrip lagi. Oh, gitu. Nah terus kemarin juga kalau yang 1 bulan ini terakhir ya, Hah? kemarin itu 12 hari ngetrip, 12 hari ngetrip. di rumah kayaknya kemarin 7-8 hari baru ngetrip lagi Oh, gitu. Itu 7-8 hari udah ngedit semua.
Belum. Belum. Ya, Tentunya. istirahat aja lah Nah, ya. istirahat sama ngedit tentunya ya nggak, yang trip 12 hari itu nggak langsung kelar ngeditnya gitu. Jadi emang sebenarnya kalau secara waktu juga emang agak susah ngaturnya dan sedikit apa ya, kepontal-pontal gitu lah Mas. Oh gitu. Gitu Ya, ya, ya. sebenarnya. Tapi setidaknya strateginya gitu ya. Jadi Betul. tripnya sekian hari, off dulu beberapa Nah. hari, baru nanti nge-trip lagi. Betul. Oke. Terus kalau yang manajemen finansialnya gimana? Oke, kalau untuk manajemen uang, alhamdulillah sepertinya kalau kita menggunakan uangnya itu tidak secara sembrono dan aneh-aneh, tidak Ya. menuruti gaya hidup Barbar yang, ya. tidak menuruti gaya hidup yang berlebihan. Ah, Itu sebenarnya kalau mau ngetrip kemana aja, insya Allah cukup lah. cukup ya. Ya, gitu. Even itu nge-tripnya ke luar negeri ya. Nah, kalau kita dapat uangnya dari hasil ngetrip, diputar untuk ngetrip lagi, itu insya Allah cukup dan tidak bakal kekurangan. Oh, Yang gitu. mungkin bakal bisa merusak secara Cash flow gitu ya. cash flow-nya tadi, dapat uangnya dari ngetrip dibikin untuk hal-hal yang lain yang mungkin tidak penting gitu. Oh gitu, kayak Betul. flexing Nah, atau pamer betul. gitu ya. Atau mungkin gaya hidup yang berlebihan, yang tidak Oh. seimbang gitu, mungkin ya bakal habis uangnya. Habis ya. Nah, cuman kalau misal uangnya hasil dari kita ngetrip tadi, kita puterin lagi untuk ngetrip, sepertinya aman sih Mas gitu. Malah lebih secara cash flow lebih sehat seperti Betul, itu ya. lebih sehat. Oke, gitu. oke. Sip. Jadi itu Mas Nugroho ya. Semoga bisa menginspirasi teman-teman yang lain juga. Ini ada satu lagi deh pertanyaan bonus ini. Mau nanya ini aku gak penak ya. Ya apa? Ya nggak apa-apa. Jangan deh, nanti malah baper. Ini deh dari Mas Alif Galeri 99. Merchandise AW dijual bebas nggak? Oke, untuk merchandise AW itu tidak dijual bebas. Eksklusif. Betul. Jadi yang pakai merchandise AW itu mungkin teman saya. Oh. Oke. Teman saya, kalau nggak gitu saudara, orang yang kenal dan orang yang pernah nyewa AW. Oh gitu. Betul. Eksklusif ya. Betul. Jadi kadang beberapa orang yang nyewa kadang saya kasih gitu. Oh gitu. Oke. So Mas Alif Galeri kalau mau merchandise AW sewa armada AW dulu. Oke, kadang juga giveaway, kadang kita Atau bikin ada giveaway giveaway. gitu. Oke, sip. Oke, mungkin itu dulu ngobrol-ngobrol kita. Sorry banget gak lama-lama ini. Nah, Aduh, karena udah mau sampai udah ini. mau nyampe. Tapi aku thank you banget udah diberikan kesempatan Siap, ngobrol. sama-sama. Kapan-kapan kita jumpa lagi ngobrol-ngobrol lagi. Ready Mas Yus. Siap. Thank you teman-teman yang udah partisipasi, yang udah nonton, dan see you. Assalamualaikum. Yuk.